Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran PPKN, di mana kali ini Ibu akan membahas materi yang setelah materi yang kemarin, yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yuk, saksikan video dulu. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya judul materi kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sini akan Ibu pertama jelasin yaitu mengenai pengertian dari hubungan struktural. Yang dimana dimaksud dari hubungan struktural yaitu hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, pemerintah pusat bersama dengan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat nasional, terdapat pemegang kekuasaan tertinggi secara struktural yang dijabat oleh Presiden, sedangkan penyelenggara urusan daerah secara struktural terdapat di Kepala Daerah. Kepala daerah dapat menjalankan otoritas pemerintahan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dengan tetap menganut pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut, daerah memiliki kesempatan dalam membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Coba perhatikan bagan berikut ini, yang dimana bagan ini merupakan gambaran dari hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah, dimana kalian tadi sudah melihat bagan gambaran dari hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Di sini kita akan membahas kembali di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai dua cara mencerminkan antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, dengan cara sentralisasi, dan yang kedua dengan cara desentralisasi. Adapun contoh dari sentralisasi berikut yaitu pertama, pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. Kedua, pemerintah pusat menangani pemberian usul pembuatan undang-undang dari pihak lembaga eksekutif. Ketiga, pemerintah pusat mengangkat kepala daerah. Keempat, pemerintah pusat menangani sistem administrasi kependudukan. Kelima, pemerintah pusat menangani penganugerahan tanda jasa, tanda kehormatan maupun gelar kepada seseorang atas kelompok orang. Selanjutnya, contoh dari desentralisasi. Yang pertama, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan hasil daerah. Kedua, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Ketiga, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk upah minimum regional. Keempat, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Kelima,
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerah masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang hubungan fungsionalnya, yang dimana hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lainnya. Hubungan tersebut sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing pemerintahannya, di mana visi misi tersebut merupakan untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga seperti dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, seperti contoh-contoh yang ada pada gambar ini. Inilah merupakan yaitu hubungan